Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan bahas tentang termokimia. Nah, apa itu yang dimaksud dengan termokimia? Termokimia itu kita pecah menjadi dua kata ya. Termo itu adalah artinya suhu, kemudian kimia berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan reaksi kimia dan berkaitan dengan suhu. Jadi termokimia adalah reaksi kimia yang nanti kita akan bahas hubungannya dengan suhu. Suhu ini adalah salah satu bentuk mengukur energi atau kalor, ya, ditunjukkan dengan adanya perubahan suhu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu itu tentang energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, ini dinyatakan oleh Black atau dikenal dengan namanya adalah asas Black. Nah, contoh misalnya kita lihat di sini, kita punya satu es krim. Di dalam es krim ini itu banyak kandungan zat-zat kimia, ya, dan kita tahu bahwa semua zat kimia itu memiliki energi. Nah, energi itu disebut energi kimia. Misalnya mengandung protein, mengandung lemak gitu ya, kemudian mengandung karbohidrat. Nah, itu adalah semua bentuk dari energi kimia yang tersimpan dalam es krim. Kemudian energi kimia ini dia bisa berubah bentuk apabila dimakan menjadi energi kinetik gitu. Kita lihat di sini anak-anak yang berlarian gitu ya, melakukan olahraga sepak bola misalnya gitu. Jadi dari makanan yang dia konsumsi kemudian dia ubah menjadi energi gerak. Contoh lain misalnya energi panas atau cahaya. Nah, kita tahu bahwa itu bisa mengubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam daun. Di dalam daun ini tersimpan energi kimia melalui proses fotosintesis, yaitu reaksi antara CO2 dengan air. Kemudian di sini tersimpanlah energi karbohidrat dan zat klorofil gitu ya. Kemudian dia melepaskan juga oksigen. Jadi di sini diubah dari energi panas menjadi atau energi cahaya menjadi energi kimia. Contoh lain misalnya, ini di sini kita lihat ada air terjun, artinya air yang bergerak. Nah, maka ketika air itu sudah bergerak, dia memiliki energi kinetik. Tapi kalau air itu diam di dalam kolam, tidak bergerak, itu kita katakan bahwa air itu menyimpan energi potensial. Ya, jadi dalam segala sesuatu benda yang diam, itu tersimpan energi potensial. Ketika air itu sudah bergerak, maka energi kinetik dari air itu bisa diubah. Salah satunya menjadi energi listrik berupa energi cahaya. Energi listrik yang lain itu bisa juga diubah menjadi misalnya energi panas. Kalau misalnya kita menggunakan setrikaan atau menjadi energi suara, misalnya ya kita mendengarkan radio atau kita misalnya melihat YouTube, itu diubah dari energi listrik menjadi energi visual dan sebagainya. Itu adalah perubahan, banyak perubahan energi ya, bentuk-bentuk energi. Misalnya tadi kita contohnya adalah ada energi kinetik, kemudian energi itu ada energi listrik, dari energi listrik itu bisa kemana-mana ini ya, tadi contohnya sudah disinggung. Kemudian yang lain adalah energi kimia. Energi kimia artinya adalah energi-energi yang tersimpan dalam bentuk zat-zat gitu ya. Kita tahu bahwa zat-zat kimia itu banyak mengandung kandungan energi. Nah, energi yang lain apa yang dimaksud dengan energi? Nah, silakan amati dari sekeliling lingkungan hidup kita sehari-hari. Itu banyak sekali contoh-contoh bentuk energi. Nah, itu jadi berubah. Jadi energi itu hanya berubah bentuk-bentuk aja gitu. Tidak ada yang hilang. Jadi tidak bisa kita membuat energi dan tidak bisa juga kita memusnahkan energi. Itu menurut asas Black. Nah, selanjutnya pada pembelajaran termokimia kita akan membahas perbedaan antara sistem dan lingkungan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan? Misalnya kita buat sebuah lingkaran besar, kemudian kita juga buat sebuah lingkaran kecil.
Nah, di lingkaran kecil ini itu adalah kita ibaratkan adalah ya sebagai sistem. Semua yang di luar lingkaran sistem ini kita sebut dia adalah sebagai lingkungan. Nah, apa contoh sistem itu? Misalnya, sistem itu untuk kimia itu adalah contohnya adalah zat-zat kimia. Jadi sistem itu adalah zat-zat kimia yang kita amati, yang kita jadikan bahan untuk suatu percobaan, penelitian atau menganalisa gitu ya, kita amati. Nah, itu adalah sistem namanya. Nah, zat-zat kimia itu dalam reaksi kimia itu terdiri dari reaktan, artinya zat-zat sebelum reaksi. Kemudian selain itu adalah zat-zat produk reaksi. Nah, inilah yang disebut dengan sistem untuk kimia ya, untuk ruang lingkup kimia. Jadi zat-zat kimia yang bersifat sebagai reaktan dan produk reaksi. Kemudian apa yang dimaksud dengan lingkungan? Artinya lingkungan adalah segala sesuatu yang selain zat kimia. Nah, misalnya apa? Misalnya alat yang kita gunakan seperti misalnya gelas kimia untuk mereaksikan zat-zat kimia itu. Misalnya reaksi antara reaktan, kemudian menghasilkan produk. Misalnya kita menggunakannya adalah gelas kimia. Nah, ini yang disebut adalah lingkungan. Yang lain misalnya kalau kita menggunakan tabung reaksi, maka ini juga disebut sebagai lingkungan karena bukan yang diamati oleh kita. Kita tidak mengamati gelas kimianya, kita tidak mengamati tabung reaksinya, tapi kita amati adalah zat-zat kimianya yang kita reaksikan itu menimbulkan gejala-gejala apa gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sistem dan ini adalah alat-alatnya sebagai lingkungan. Yang lain misalnya labu Erlenmeyer atau termometer juga sama, alat ukur itu adalah lingkungan bukan sistem karena ya, termometer hanya memberi efek terhadap sesuatu yang terjadi dari zat-zat kimia yang direaksikan. Nah, di sini misalnya contoh lain nanti ini adalah suatu alat yang disebut dengan kalorimeter sederhana yang digunakan pada pembelajaran termokimia. Gitu ya, itu bisa digunakan untuk praktek di rumah. Tetapi di sini kita lihat di sini ada termometer, itu juga lingkungan. Nah, tetapi ada cairan di sini. Nah, cairan ini yang berada di dalam kalorimeter sederhana ini disebut sistem. Jadi selain cairan itu maka dia adalah sebagai lingkungan. Batang pengaduk ini juga sebagai lingkungan gitu. Nah, itulah perbedaan antara sistem dan lingkungan dalam ruang lingkup kimia. Nah, sistem kimia sekarang kita masih punya sistem dan lingkungan, tapi kita akan fokus pada sistemnya. Sistem dibagi untuk kimia itu adalah sistem terbuka. Misalnya kita contohnya adalah tabung reaksi yang kita biarkan terbuka. Di situ ada zatnya, maka kita akan tahu di sini akan terjadi perpindahan ya atau perpindahan dari apa yang berpindah. Kalau pada sistem yang terbuka itu bisa berpindah energi dari zat-zat ini dengan energi yang dari luar. Itu akan bisa berpindah kalau dia sistemnya terbuka. Selain energi yang bisa berpindah juga adalah apanya? Zatnya. Jadi zat-zat di sini juga bisa berpindah dari luar lingkungan, juga bisa berpindah ke sistem gitu ya. Misalnya debu-debu bisa masuk atau gas-gas yang ada di udara di lingkungan juga bisa masuk. Jadi ada perubahan atau perpindahan antara energi dan zat pada sistem terbuka. Jadi dua-duanya bisa berpindah gitu ya. Suhunya bisa menjadi panas misalnya atau suhunya menjadi dingin. Nah, itu juga adalah perubahan atau perpindahan energi dan kemudian juga terjadi perpindahan zat kimia. Yang berikutnya adalah kalau sistem itu adalah sistem tertutup. Itu adalah contohnya kita tabung reaksi yang tadi tapi kemudian kita beri tutup. Sehingga kita tahu di sini yang hanya akan terjadi adalah tidak mungkin ada perpindahan zat karena zatnya tidak bisa keluar dari tabung reaksi ini. Jadi yang hanya mungkin terjadi adalah perpindahan energi ya, perpindahan energi dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Itu adalah contoh dari sistem tertutup. Nah, sistem terbuka tadi yang pertama, yang kedua tertutup, kemudian sistem yang ketiga adalah sistem terisolasi. Artinya sistem terisolasi adalah tabung reaksi yang kita simpan di dalam ruangan tertutup. Jadi ini terisolasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya termos, itu adalah sistem terisolasi. Pada sistem terisolasi itu tidak terjadi perpindahan panas, juga tidak terjadi perpindahan zat karena ditutup ya, diisolasi gitu. Tetapi untuk termos misalnya gitu, tergantung kualitasnya, maka dia juga bisa
ada perpindahan energi kalau misalnya kita simpan berhari-hari. Karena suhunya pasti nanti ketika dibuka itu suhunya akan berubah menjadi turun kalau misalnya dia awalnya mengandung cairan yang panas gitu ya. Nah, yang berikutnya. Nah, perpindahan energi, karena tadi kita lihat bahwa ada perpindahan energi pada sistem terbuka, begitu juga dalam sistem tertutup gitu ya. Nah, perpindahan energi itu bisa terjadi antara sistem dengan lingkungan. Salah satu contoh misalnya apabila terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke dalam sistem. Jadi energinya berpindah atau masuk ke dalam sistem, maka kita sebut itu adalah reaksinya endoterm. Apa contoh reaksi endoterm? Misalnya es yang meleleh. Sistemnya apa? Sistemnya adalah es. Kenapa es ini meleleh? Karena es ini reaksinya menyerap kalor atau panas. Ketika es itu menyerap kalor, dari mana dia menyerap kalor atau panas? Dari lingkungan. Jadi dari lingkungan energinya berpindah ke sistem, ke dalam atau kepada es. Sehingga es menyerap kalor, kemudian dia mencair. Ketika lingkungan kehilangan energi, maka kita akan rasakan dingin. Kenapa? Karena energinya turun. Gitu. Turun kenapa? Berpindah ke sistem. Sehingga kita rasakannya akan dingin. Itulah ciri dari reaksi endoterm. Yang berikutnya adalah sebaliknya. Apabila terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, ini namanya adalah reaksi eksoterm. Ekso gitu ya. Eksoterm berarti keluar dari sistem ke lingkungan. Salah satu contohnya adalah apa? Pembakaran. Reaksi pembakaran itu adalah reaksi yang memindahkan energi dari sistem. Jadi sistemnya ini adalah yang dibakarnya, kemudian energinya keluar ke lingkungan. Maka kita katakan ini adalah reaksi melepaskan kalor. Jadi berlawanan dengan endoterm yang menyerap kalor, maka reaksi pembakaran itu adalah reaksi melepas kalor. Kalornya pindah kemana? Kalornya pindah ke lingkungan, sehingga lingkungan energinya meningkat karena ditransfer energi dari sistem. Nah, kita akan rasakan pada reaksi eksoterm itu terasanya panas karena kita sebagai lingkungan. Jadi kita adalah sebagai lingkungan. Jadi bagian dari lingkungan kita akan merasakan panas di lingkungan karena kita mendapat suplai atau transfer energi dari reaksi pembakaran. Kemudian untuk reaksi endoterm, misalnya ya kita nyatakan misalnya dengan entalpi. Apa itu entalpi? Itu adalah untuk menyatakan kalor ya. Tadi kan kita lihat bahwa ada perpindahan kalor atau perpindahan panas. Nah, lambangnya adalah H. Kemudian itu artinya adalah kalor yang diukur pada tekanan tetap, atau panas atau energi yang diukur pada tekanan tetap. Nah, itu yang disebut dengan entalpi atau energi gitu ya. Misalnya kita memiliki suatu reaktan, kemudian dia berubah menjadi produk. Nah, reaktan ini memiliki energi. Kan kita ingat bahwa setiap zat kimia itu punya energi. Nah, reaktan ini adalah zat-zat sebelum reaksi memiliki energi yang kita beri lambang adalah HR. Sedangkan produk kita beri lambang adalah HP. Itu ya, H produk, entalpi produk. Kemudian dari sinilah kita bisa menghitung delta H-nya atau perubahan entalpinya. Tapi HR dan HP-nya kita tidak bisa hitung gitu ya, kita tidak bisa tentukan. Nah, apabila misalnya pada reaksi ini endoterm tadi kan menyerap kalor, berarti kita berikan kalor ke dalam reaksi ini. Jadi kita kirimkan kalor, kita kirimkan panas kepada reaksi ini. Maka reaktan itu artinya menerima energi yang diberikan ya, yang kita suplai gitu. Jadi energi adalah sebagian dari reaktan ya. Jadi energi itu adalah bagian dari reaktan pada reaksi endoterm. Dengan adanya energi kemudian dia berubah menjadi produk. Jadi reaktan itu ditambah energi kemudian menjadi produk gitu. Nah, ini adalah HP ya, entalpi produk. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa karena energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, maka energi yang ditambahkan pada waktu sebelum reaksi itu akan menjadi satu produk gitu, menjadi satu kesatuan dengan hasil reaksi. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa entalpi produk pasti lebih tinggi daripada entalpinya reaktan gitu ya. Karena di sini energinya tersimpan di produk. Nah, kalau kita putar ya, kita putar
reaksi ini, reaktan, kita putar reaksi kimia itu kan reaktan menuju produk. Sekarang kalau kita tuliskan tidak horizontal menuliskannya, tetapi kita tuliskannya dengan vertikal, dari reaktan menuju produk. Karena H atau entalpi produknya lebih besar dari entalpi reaktan, kita tempatkan reaktannya di bawah, maka produknya kita harus tempatkan di atas, karena reaksi kimia itu dari reaktan menuju produk gitu. Nah, ini HP-nya lebih besar daripada HR gitu. Ini menunjukkan bahwa dia entalpinya atau energinya meningkat. Nah, delta H itu ditentukan dari H produk dikurangi H reaktan. Jadi H entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Karena entalpi akhirnya lebih besar daripada entalpi awal atau entalpi reaktan, maka pasti nanti delta H-nya akan berharga positif gitu ya, karena yang besar dikurangi yang kecil. Itu artinya meningkat ya. Kita lihat ini kalau kita tuliskan dengan penulisan vertikal, itu arah panahnya naik ke atas ya, meningkat gitu. Nah, kita lihat di sini kalau kita tuliskan diagramnya ya, misalnya diagramnya ini yang vertikal itu misalnya adalah entalpi, kemudian yang horizontalnya adalah jalan reaksi, maka reaktan ada di bawah tadi, kemudian produknya di atas. Sehingga kita bisa katakan delta H-nya positif karena dia meningkat. Ingat saja, berarti kalau naik ke atas itu meningkat gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan reaksi endoterm. Jadi endoterm itu digambarkan bahwa produknya, energi produk itu lebih besar daripada energi reaktan gitu, dan reaksi selalu berlangsung dari reaktan menuju produk gitu ya. Contohnya misalnya tadi gitu ya, es, jadi air yang berwujud padat, kemudian dia menyerap kalor dan dia berubah menjadi air meleleh gitu ya. Nah, jadi energi air lebih besar daripada energi es gitu. Nah, contoh lain untuk eksoterm. Nah, sama seperti tadi, maka kita kalau ada reaksi dari reaktan menuju produk, kemudian entalpi reaktan adalah HR, entalpi produk adalah HP, maka ketika reaksi eksoterm, tadi kita tahu bahwa reaksi eksoterm itu adalah melepas kalor. Artinya reaksi ini berlangsung, kemudian keluar energi dari reaksi itu. Maka energi adalah menjadi salah satu bagian dari produk. Jadi selain produk itu ada hasil samping, yaitu energi. Sehingga kita bisa katakan bahwa pasti reaktannya itu energinya lebih besar daripada energi produk gitu. Karena apa? Karena ternyata terbuang gitu ya, lepas gitu energi yang tadinya dimiliki oleh reaktan, kemudian menghasilkan produk dan lepas sebagian gitu ya. Nah, kita bisa katakan bahwa HP entalpi produk itu akan lebih kecil daripada HR entalpi reaktan pada reaksi eksoterm gitu. Nah, dengan demikian berarti menurun gitu. Jadi energi reaktannya menurun. Ya, jadi menghasilkan energi produk yang lebih rendah daripada reaktan gitu. Karena ini reaksinya melepaskan energi. Jadi energi yang dimiliki reaktan sebelum reaksi itu jauh lebih besar dibandingkan energi produk gitu ya. Nah, kita seperti tadi bahwa delta H itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, maka nanti hasilnya pasti dia akan negatif karena HP-nya kecil dikurangi yang besar, jadi hasilnya negatif. Karena itu arah panahnya menurun ya, dari reaktan ke produk, produk memiliki energi yang lebih rendah. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram ya, diagram tingkat energi, maka seperti ini gitu ya, seperti tadi. Dan kita akan tuliskan bahwa delta H-nya negatif karena menurun. Jadi berbeda lihat tanda panahnya, bahwa tanda panah ke bawah itu artinya menurun. Kalau tanda panahnya ke atas itu berarti naik, positif atau meningkat. Dan selalu itu arah panah itu mengikuti alur dari reaksi kimia, dari reaktan menuju produk gitu ya. Nah, contohnya adalah pada waktu pembakaran misalnya. Pembakaran propana itu dihasilkan CO2 dan H2O, maka energi itu lepas gitu ya, dan itu akan menyebabkan produknya memiliki energi yang lebih rendah. Nah, kita lihat untuk reaksi endoterm dengan eksoterm gitu ya, kita bandingkan. Nah, seperti ini adalah reaksi untuk yang endoterm ya, dia meningkat gitu ya, maka itu delta H-nya dia positif. Atau kalau dilihat perjalanan reaksinya adalah seperti ini.
Contohnya tadi adalah antara es berubah kemudian menjadi cairan atau meleleh. Sedangkan eksoterm itu adalah pembakaran, ya pembakaran tadi adalah pembakaran propana gitu ya. Energi produk itu lebih rendah daripada energi reaktan sebelum dibakar gitu ya. Kalau dilihat dalam reaksi diagram alur jalannya ini seperti ini. Ya, dia anda panahnya menurun maka delta H-nya negatif. Arah panahnya ke bawah. Gitu ya. Nah, inilah pembahasan kita tentang termokimia, reaksi eksoterm dan endoterm. Mudah-mudahan bisa difahami dan simak kelanjutan dari pembahasan termokimia setelah pembahasan tentang eksoterm dan endoterm, yaitu adalah macam-macam entalpi gitu. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.